buat beberapa orang lihat kita yang melakukan frugal living, ih gila nih orang pelit banget sih sampai nggak enjoy life ya kan. Bener, Tapi lebih kepada pelit apa irit gitu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini adalah harinya kita untuk sharing lagi, untuk bisa dapat pemahaman baru lagi, untuk bisa dapat recharge energi dari berbagai macam teman-teman yang akan bercerita di konten kita kali ini ya, yaitu adalah segmen interview. Nah, mungkin Sobat Cuan udah sering dengar istilah frugal living ya, banyak banget yang bilang istilah frugal living. Tapi secara harfiah, apa sih frugal living? Terus kemudian seperti apa sih implementasinya? Karena kita harus bisa adapted itu untuk jadi hidup kita lebih baik lagi. Nah, seberapa dan sengefek apa frugal living ini di keuangan? Ini yang paling penting kan, karena setiap kita mempunyai satu aktivitas atau sifat baru dalam pengelolaan keuangan, diharapkan sebenarnya kan bisa cukup baik dan berkontribusi baik juga terhadap penataan keuangan kita. Langsung saja kita sapa. Kita akan ngobrol sama one of the best person ya, ada Mas Robi Kristi. Hai. halo Mbak Maria Katarina, Apa kabar? happy dan healthy, gimana kabarnya nih? Aku happy and healthy juga. Karena itu yang paling penting ya. Ya, Iya betul. kalau baik tapi kamu nggak happy, ngapain ya? Nggak healthy juga apalagi ya nggak sih? Betul, mesti Iya satu ya? paket tuh, komplit paket. Yes, happy and healthy. Oke. Kita akan mengangkat satu tema nih, Mas Robi. Tadi aku kan bilang ya, kalau misalnya ada satu sifat baru dalam penataan keuangan, diharapkan bisa ngefek nih terhadap keuangan kita. Makanya kita bahas hidup anti ugal-ugalan dengan frugal living ya. Karena kan kali mungkin Sobat Cuan saat ini hidupnya tuh udah fasenya seugal-ugalan apa sih? Misalnya ada yang bilang uang gaji masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Ada yang kayak gitu ya kan, sama sekali nggak ada sisanya. Hutang melampaui batas maksimal 30% sesuai dengan perencanaan keuangan gitu kan. Nah, kalau frugal living nih apa yang ditawarkan sebenarnya? Karena kan konsepnya sebenarnya sama ya, kayak minimalism nggak sih? Sebelum kita masuk nih frugal living, kan beberapa waktu yang lalu juga pernah denger ya soal YOLO. Wah, You only live once ya. yes, konsep YOLO kan. Jadi ini cukup kayak counternya gitu loh. Yang kalau dulu kan ibarat ya udah deh, hidup hanya sekali, kita harus puas-puasin, bener nggak? Di Yes. satu sisi ada nih sekarang counternya itu dari frugal living ya kan. Nah sebenarnya tadi sebelum kita masuk juga, tadi kan Mbak Maria juga bilang, wah mirip gak sih sama minimalism? Ya kan tadi kita sempat ngobrol juga sekilas gitu. Jadi kalau si minimalism itu udah lebih kayak ke belief ya, lebih ke arah ya udah nih di dunia yang penuh kompleksitas saat ini, justru yang simple is the best, simple is beautiful, Yep. simple is sophisticated gitu kan seterusnya. Nah tapi kalau udah ngomong frugal living itu lebih ke arah tadi ke financially-nya ya kan. Jadi udah lebih ke arah budget concern gitu kan. Jadi setiap pengeluaran ya, setiap uang yang saya keluarkan give back apa ke saya. Oke. Jadi udah nggak cuman sekedar sedikit is beautiful, nggak, belum tentu sama gitu kan. Cuman waktu prakteknya bisa jadi berbeda. Sekilas mirip tapi pas udah prakteknya tidak sama sih. Paling terlihat perbedaannya di mana? Di penggunaan uangnya kah gitu, atau fungsional barangnya? Jadi misalnya kan kalau minimalism tuh, misalnya saya cuma pengen punya baju, ya totalnya 30. Jadi kalau saya beli satu baru, berarti saya sudah tahu Buang satu yang baju, ya. yes. Jadi itu apa, untuk supaya estetik juga, lemari nggak padat penuh gitu ya. Tapi di sisi lain jadi lebih sehat gitu. Kayak misalnya kamu ready untuk menambah satu yang baru, tetapi kamu ready juga untuk melepas yang satu, buang yang satu. Jadi kayak hidup kamu tuh lebih tertata. Nah kalau di frugal nih kayak gimana? Oke, contohnya paling gampang misalnya tadi ya baju ya. Mungkin kalau orang-orang minimalism, yaudah deh bajunya satu atau misalnya cuma berapa pieces warnanya sama, udah simple kan. Dia nggak mau terlalu ribet gitu. Tapi bisa jadi orang di frugal living nggak segitunya juga gitu kan. Dia masih punya yang baju yang agak warnanya berbeda, atau mungkin yang baju buat buat outdoor sendiri ada lagi kan, segala macam gitu. Karena dia sadar kalaupun itu dipakai ya gue tahu ini value-nya buat apa gitu kan. Jadi itu sih yang membedakannya. Jadi kalau minimalism mungkin kuantitasnya dikit banget ya kan, tadi kan maksimal 30 ya kan, atau maksimal berapa gitu kan. Tapi kalau di frugal living bisa jadi
ya kurang dari itu, tapi fungsionalnya macam-macam nih, ya kan? Oh, buat kalau ke daerah dingin seperti ini, kalau buat ke daerah yang panas seperti ini, buat ke pantai seperti ini, dan kalaupun emang harus bayar lebih mahal karena kualitasnya bagus ya, itu doesn't matter gitu, karena dia pikir ya udah ini toh buat lama sekalian gitu kan. Jadi saya nggak keluar budget ulang lagi beli baju lagi sebulan sekali dan seterusnya. They buy the quality berarti ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya, jadi tuh kayak dipikirin ya. Jadi misalnya memang mau beli baju untuk party, untuk pesta misalnya. Oh, saya bisa pakai buat apa lagi gitu ya? Bisa buat ini. Oke, beli gitu ya. Mau uangnya berapa banyak gitu ya? Bebas gitu, terserah gitu ya. Ini lebih konsepnya seperti itu berarti ya Mas Robi ya. Betul. Nah, ini kalau diimplementasikan dalam penataan keuangan, kelebihannya apa nih orang dengan frugal living ini? Oke, nah ini head to head-nya juga sama YOLO. Kalau YOLO kan ibarat tadi kayak Mbak Maria bilang, wah uang dapat langsung nih gajian, langsung spending dong. Wah, enjoy sana, enjoy sini gitu kan. Jadi ibaratnya dia kan langsung maunya ya ini ya short satisfaction ya. Jadi kepuasan sesaat. Ya. Kenikmatan sesaat kan, karena oh yaudah gue langsung beli handphone kekinian, atau misalnya langsung nih penuhin yang di keranjang pay later segala macam di wishlistnya misalnya gitu kan. Nah tapi buat teman-teman yang udah punya konsep frugal living, dia mau menunda itu, ya dia bisa tahan. Oh nanti dulu nih, saya masih punya prioritas keuangan jangka panjang atau satu big goals yang saya mau capai. Jadi saya tunda dulu kesenangan sesaat ini. That's the difference. Ya. Gitu. Misalnya set up big goals-nya misalnya kayak apa nih? Contoh gini, misalnya dia mau penuhin dana darurat dulu nih, apalagi zaman COVID sekarang ya kan. Kita tahu nih kan mungkin selama ini sebelum COVID ya orang kayak easy money ya, mau freelance di sana sini ketemu orang kan gampang dapat uang. Tapi sekarang misalnya dengan PPKM yang kemarin bakal mau naik lagi dan seterusnya, mereka sadar gitu kan, wah ternyata yang namanya kerjaan ternyata bisa nggak stabil ya kan. Teman-teman yang di startup gede pun kemana aja kena PHK misalnya seperti itu kan, jadi consider dong, wah berarti ada sesuatu yang tidak bisa saya kontrol. Yang bisa saya kontrol adalah bagaimana saya spending uang saya tiap bulan. Nah pertanyaannya, dana daruratnya ternyata belum ada selama ini karena selama ini mungkin YOLO ya kan. Akhirnya sadar akhirnya yaudah deh, saya punya target nih, kalau saya masih single minimal saya punya 6 bulan pengeluaran. 6 kali pengeluaran. Betul, 6 kali pengeluaran. Sehingga kalau sampai risiko terjadi terburuk, ya misalnya di PHK, saya masih bisa pikir tenang 6 bulan sambil melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil. Nah gitu loh. Jadi dia tidak langsung seakan-akan uang itu akan ada terus, enggak, tapi dia udah pikir panjang sih. Itu sih salah satunya adalah dia concern soal uangnya nih mau ngapain dulu nih. Uangnya kan sama-sama terima nih, misal 10 juta, apakah langsung habisin, ya kan? Atau saya investasikan dulu, atau saya fungsiin buat tabung dana darurat, sehingga jangka panjang saya lebih tenang. Seperti itu, Mbak Maria. Oke, berarti bukan hanya karena dia mau beli barang yang berkualitas, tetapi dia tahu konsep untuk menaikkan kualitas hidupnya ya. Dengan mana nih yang belum terpenuhi dana darurat, ya udah dia akan stick ke sana sampai goals-nya sampai, baru nanti dia akan set goals lain. Jadi sebenarnya ini lumayan kalau bisa diadaptasi sama Sobat Cuan, ini lumayan bisa cukup baik sebenarnya. Benar-benar jadi nggak ugal-ugalan gitu ya frugal living. Benar, ini ya lebih tertib lalu lintas soal keuangan. Benar. Karena kan jadi ada tumbuh kesadaran gitu untuk memenuhi satu dengan yang lain. Nah, kalau seandainya untuk implementasi kepada penggunaan konsumsi hari-hari nih, orang-orang frugal living seperti apa? Karena kalau dari sisi set goals aja mereka udah oke gitu ya, dia nggak akan berhenti sampai goals itu terpenuhi baru dia akan melakukan yang lain. Berarti sebenarnya dalam fungsional kehidupan harian mereka juga benar-benar bisa cukup rapi ya dalam penataan keuangan ya Mas Robi. Yes, betul. Nah, cuman tadi kan sebenarnya the way of living kita different ya kan, karena setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Ya mungkin buat beberapa orang lihat kita yang melakukan frugal living, ih gila nih orang pelit banget sih sampai nggak enjoy life ya kan. Bener, lebih kepada pelit apa irit gitu sebenarnya. Nah, benar itu tipis ya kan. Tapi kan yang tahu sebenarnya kita, itu kan dapurnya kita ya kan. Contoh paling gampang gini. Sekarang di zaman pandemi kayak gini kan, sebenarnya kan kita paling simpel adalah pesan makanan ya, yang online food ya kan, segala macam gitu kan, tinggal banyak promo di mana seterusnya. Atau adalah
kita fokus misalnya, yaudah deh, aku mau masak sendiri aja, ya kan? Misal dengan belanja rutin bahan baku di pasar tertentu kan. Kalaupun takut ke pasar fisik kan juga banyak banget ya, yang online groceries bisa kirim juga gitu kan. Jadi itu sudah cukup signifikan gitu. Karena kayak saya pribadi sekarang kan saya udah berumah tangga juga gitu kan. Kayak kemarin kita belanja ke pasar, belanja udah lumayan lah, ada ikan, ada udang segala macam tuh habis kurang lebih 120.000 itu udah sama sayur-sayuran itu, which is buat seminggu sih bisa ya, maksudnya kan Yes. saya nggak susah makan ya, maksudnya kalau istri masak apa ya udah saya makan aja gitu, nggak sulit Yeay, gitu loh. suami idaman. Nah, tapi bukan berarti apakah nanti Sabtu Minggu saya nggak keluar makan, nggak juga gitu kan. Jadi misal Senin sampai Jumat ya kan kita masak sendiri ya kan. Terus kalaupun itu ya dari Sabtu Minggu kita kasih reward dong ke pasangan. Yaudah deh, terima kasih nih udah masakin kita. Yuk kita pergi deh Sabtu Minggu makan di luar, nggak ada masalah sih. Yang penting kan kita tahu budget kita untuk spending di weekend berapa, seperti itu sih. Jadi jangan sampai kita mengatasnamakan frugal living akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Apa emang tersiksa? Orang-orang yang menjalankan frugal living emang merasa tersiksa nggak juga kan, Mas? Ya nggak, maksudnya itu kan kadang tahu kita gitu. Cuman kan kadang ada orang yang terlalu strict ke dirinya sendiri gitu kan, yang sampai orang lihat ih kayak ini orang kayak nggak enjoy life banget sih, padahal uangnya ada kadang mikir kayak gitu. Makanya jadi teman-teman yang dibawa itu harus dibawa fun aja sih, karena kalau kamu terlalu keras ke diri kamu ya kan sampai akhirnya juga orang lihat kasihan sekelilingnya sampai itu kan kayak nggak enak juga ya, ujung-ujungnya nanti malah balas dendam. Ya, nah balas dendam itu yang kadang akhirnya out of control ya kan, atas nama healing gitu kan. Itu dia. Oh, ini kita juga bisa masuk ke dalam kondisi psikologis juga ya, Mas. Kalau misalnya ada orang yang memang menjalankan frugalnya terlalu frugal, sampai bahkan takut mengeluarkan uang karena takut nanti ke depan kayak nanti kalau Kira-kira tiba-tiba nggak sampai gitu kan, ya benar. itu bisa kejadian juga kayak gitu ya, Mas Robi ya? Bisa banget gitu, karena kan sebenarnya bukan masalah cuman teknis aja ya, tapi kan mindset psikologinya harus benar dulu gitu. Jadi kamu menjalankan konsep frugal living itu dari dalam diri kamu atau cuman ikut-ikutan. Nah, itu udah two different way gitu kan. Karena kalau kamu dapat why-nya di diri kamu, ya kamu yang jalanin, ya kamu enjoy. Ya, tapi kalau kamu dipaksa frugal living misalnya sama pasangan atau seterusnya, padahal itu bukan kamu, ya ujung-ujungnya sih nggak bagus juga sih gitu. Nah, konsep frugal living ini bisa nggak sih di-combine gitu dengan mungkin keseharian kita? Apa namanya, boleh deh mungkin penataan keuangan kamu untuk investasi kamu harus frugal, tapi untuk, apa namanya, keleluasaan kamu dalam menggunakan uang, untuk lifestyle, uang jalan-jalan boleh deh bebas gitu kan, karena ada pos-pos kan sebenarnya dalam perencanaan keuangan. Benar, yang bisa kita pakai, yang memang benar-benar kita harus strict gitu. Bisa nggak di-combine kayak gitu nih untuk Sobat Bisa Cuan? banget gitu, karena kan seni pengelolaan uang ini kan kayak seni ya. Buat sama-sama, misalnya kita ketemu klien nih, saya biasa juga ada ketemu klien, misalnya dia single. Dua orang yang single belum tentu manajemennya sama gitu kan. Karena yang satu misalnya secara independen, keluarganya udah nggak tergantung sama dia. Ya kan, secara finansial nggak perlu support dari ini orang ya kan. Yang satu bukan sandwich generation lagi, Mar. Geprek generation gitu kan, di kanan kiri kakak adik semua om itu di cover gitu kan. Nah ini kan pasti udah kan berbeda sekali gitu menjalani hidupnya kan, walaupun mungkin sama-sama menerapkan konsep frugal living, mungkin bisa jadi berbeda ya kan, walaupun sama-sama single. Nah ini yang kita harus lihat case by case lagi ya, karena kan kadang tiap value seseorang menilai uang tuh beda. Benar nggak? Ya kan, di mana dia dibesarkan, orang tuanya ngajarin seperti apa, pergaulannya seperti apa. Jadi it's a very kompleks ya, tapi itu seru gitu loh. Karena dari situ kita punya insight-insight baru. Oh ternyata bisa loh ya frugal living the way she living kayak gini gitu kan, yang seperti ini di sini gitu kan. Gitu. Berarti kalau gitu lebih kepada konteks mau atau sudah siap atau belum ya kita dalam menjalankan frugal living. Tapi memang ini berbeda dengan kategorial tadi ya, pelit. Berarti sebenarnya irit dan pelit ini gitu. Agak-agak dua yang berbeda, tapi kalau frugal lebih kemana? Irit kali ya, lebih kepada irit ya. Lebih ke budget concern, terus ya tadi dia tahu give back-nya apa nih ke kita untuk jangka panjangnya, karena dia tahu nggak cuma buat sesaat ini doang nih, ya kan. Oke. Nah, untuk Sobat Cuan yang mungkin mau sedikit-sedikit mencoba gitu ya untuk frugal living, mana dulu di dalam konteks penataan keuangan yang harus memang frugal?
Oke, jadi dalam perencanaan keuangan sendiri, teman-teman, kita punya 4 hal yang fundamental nih sebelum kita bicara investasi ya. Jadi yang pertama, arus kas tiap bulan seperti apa. Teman-teman kan tahu sekarang zamannya orang mungkin nggak cuma punya satu sumber income, ya mungkin dia kerja, tapi di weekend dia freelance ataupun jalankan bisnis online terus-terusnya. Jadi arus kas kamu pastiin positif, surplus, ya. Karena dari surplus lah ini kita kelola. Kalau masih minus, apa yang mau dikelola kan logikanya gitu kan. Oke. Yang kedua adalah dana darurat, ya itu kudu harus punya ya. Jadi kalau selama ini mikir nanti dulu, justru siapkan dananya sebelum darurat ya, sebelum darurat dananya ya. Lalu yang ketiga debt management, ini manajemen hutang. Bukan berarti kita nggak boleh punya hutang ya kan, frugal living nggak sampai se ekstrim itu ya, karena di satu sisi ya memang ada hutang-hutang yang diperlukan untuk misalnya punya rumah ya kan, mau nggak mau KPR ya kan, atau tuntutan pekerjaan yang kita harus punya mobilitas, harus punya mobil ya, harus KPM dan seterusnya gitu. Tapi pastikan tadi seperti Maria tadi bilang, budgetnya berapa persen dari income kita ya, jangan lebih dari 35% dari total seluruh hutang ya kan. Dan yang terakhir ya, at least but not least adalah insurance ya. Jadi kita tahu mungkin teman-teman di sini udah merasa Rob kan udah ada BPJS ya kan, udah di cover kok kemarin. Tapi kamu kemarin notice ya, di CNBC juga cerita kan ada perubahan lagi BPJS nih, nanti mau pakai faktor pengali lah, terus kelas dihilangin ya, which is kan kontrolnya nggak di kita nih ya kan. Ini kan berarti ada pihak lain, dalam hal ini pemerintah, yang menentukan nanti ke depannya. Sedangkan kan kalau yang namanya emergency, lagi sakit gitu ya Mar ya, maunya kan kita cepet-cepet di ini ya, diurus ya kan. That's why ya mending kita pilih punya insurance pribadi gitu kan. Kalaupun kamu tetap bayar BPJS, itu anggap aja sebagai kewajiban kita sebagai warga negara baik untuk subsidi juga buat masyarakat yang memang tidak mampu secara finansial ya kan, untuk akses ke kesehatan. Jadi pastikan asuransi ini juga perlu dimiliki, karena mungkin ini aku mau kasih notice juga, satu-satunya nih produk keuangan dari semua produk keuangan yang saat kita nggak perlu kita bisa beli, tapi pada saat kita udah perlu, biasanya udah terlambat. Wah, that's insurance. Betul. Karena nggak bisa tiba-tiba sakit, baru pengen punya asuransi, tuh ini background check-nya susah. Iya, nggak bisa. Udah ada riwayat medis kan? Iya. Apalagi kalau udah punya riwayat medis, kayak gitu. Dan insurance penting memang karena untuk menjaga kapal gitu ya, kalau seandainya kenapa-napa. Karena kan ya arus kas kamu terjaga, dana darurat kamu terjaga karena udah ada yang bayarin gitu kan kalau sampai kejadian apa-apa ya. Dan sesuai konsep frugal living juga kan, maksudnya mending saya sediain uang sekian, misalnya bayar premi tahun berapa, daripada kalau saya nggak punya, hilangnya nggak tahu berapa. Betul. Betul kan? Nggak usah jauh-jauh deh, kemarin temanku, sepupuku demam berdarah, Mat. Seminggu. Kira-kira habis berapa? Di Tangerang loh, belum Jakarta. Kalau pakai duit sendiri, kalau ambil kelas 1 aja mungkin udah berapa ya? Puluhan lah pasti ya, puluhan tuh, seratusan mungkin. 30 juta. Iya. Ada asuransi? Ada, untungnya. Aman berarti kan? Hanya. Itu yang kadang-kadang memang karena konteksnya kadang-kadang kita ngeluarin untuk sesuatu hal yang kita nggak langsung rasain tuh rasanya gimana gitu kan. Betul, setuju ya kan. Berarti tapi kita tahu kita ada bigger picture yang kita mau jaga ya kan, aset kita secara keseluruhan. That's the way we think about tadi the frugal living ya kan. Kita tahu mana yang pos-pos penting dulu diutamain. Kalau ada ya kan, ya kita mau enjoy spending is okay, nggak ada masalah gitu. Berarti ini salah satu konteks kehidupan atau sifat yang bisa dijalankan oleh siapapun ya, frugal living ini ya. Sedikit dong buat Sobat Cuan nih untuk supaya lebih rapi penataan keuangannya, nggak ugal-ugalan dengan frugal living nih Mas Robi. Oke, jadi tips-tipsnya mungkin ya pertama kali ya kamu harus temukan dulu nih why you start the frugal living ya kan. Maksudnya ini kan pilihan hidup sebenarnya ya kan. Ada juga yang tipe, tapi ada juga soalnya ada teman saya juga yang nggak suka gitu kan. Lu nyiksa diri banget ya, kebetulan memang secara ekonomi bagus ya it's okay ya, itu kan nggak ada masalah gitu. Tapi justru kan kalau kita uangnya terbatas tapi kebutuhannya yang mau dituju banyak, nah ini kita perlu perencanaan keuangan, bener nggak? Benar. Kalau orang yang udah punya uang banyak kan nggak perlu direncanakan, cuman gimana dikelola lebih kaya lagi kan, seperti itu ya. Jadi ini kadang orang mikir perencanaan keuangan buat orang kaya, salah ya kan. Justru yang udah kaya mah udah nggak perlu, justru dia pingin wealth management lah ibarat gitu. Tapi kita yang ibaratnya masih menengah atau bisa lagi going to naik level,
dengan tadi income yang mungkin terbatas tapi keinginan banyak, ya ini kita harus punya satu konsep yang tadi mau apa nih? Oke, frugal living atau yaudah nggak apa-apa, ya kan. Pertama adalah kamu lakukan financial check up, ya kan, karena sebelum kita menuju ke lokasi atau ke kondisi keuangan yang baru, misal 2-3 tahun lagi seperti apa, kita harus tahu dulu nih saat ini kita di mana nih, sama Sobat Cuan, ya kan. Lakukan dulu financial check up. Sekarang banyak kok ya, ada aplikasi di website lah, mungkin di beberapa bank juga ada yang kerjasama secara aplikasi juga buat tahu nih seberapa sehat nih, ya kan, dana darurat udah terkumpul belum, ya kan, hutangnya gimana, ya kan, tadi terus arus kasnya masih negatif nggak, terus juga mungkin asuransi udah cukup apa belum, ya kan. Nanti dari financial check up kita udah tahu, baru kelihatan prioritas nih. Dari sini kira-kira mana yang PR utama, ya kan. Oh ternyata masih ada hutang kartu kredit, ya kan, yang sifatnya cuma di selama ini bayar minimum payment, ya kan, bunga berbunga tuh kan. Nah itu mungkin jadi prioritas utama, kita harus tutup dulu gitu, karena kan ibaratnya bocornya di situ tuh. Ya kan? Bunga berbunga kan lumayan ya bunganya, terus juga nanti nggak bagus juga buat credit scoring kita kan. Jadi itu diberesin dulu, ya kan. Nanti kalau once udah beres, tenang, kartu kredit udah pada tutup, misal udah pada lunas, baru deh tadi misal dana darurat mulai dikumpulin, ya kan. Terus asuransi sedini mungkin, ya kan. Kalau memang ternyata budgetnya masih terbatas, ya sudah, apa boleh buat, ya minimal punya BPJS kesehatan, ya kan. Sampai nanti once income kamu udah naik, baru deh kamu punya asuransi swasta yang bisa sesuai dengan kebutuhan kamu, ya kan. Nah terus yang ketiga adalah kamu lakukan budgeting, ya itu udah harus punya, ya kan. Jadi boleh, sekarang banyak banget ya aplikasi ataupun kamu masih pakai yang manual, it's up to you, ya, atau bahkan yang masih pakai amplop silakan aja, ya, senyamannya aja, ya kan, karena itu kan cuma teknisnya doang ya, cuma tools doang, tapi kan yang jalanin kamu, ya kan. Ada orang yang masih nyaman pakai amplop, ya nggak apa-apa, yang penting dijalanin, daripada punya rencana nggak dijalanin buat apa, bener nggak? Bener banget, goalsnya keren banget. Percuma punya rencana kalau nggak dijalanin, akan tetap jadi rencana ya, karena tidak akan terlaksana karena nggak dijalanin. Bener gak sih Mas Robi? Oke, ini tadi tipsnya oke banget. Jadi ini salah satu juga untuk Sobat Cuan ya, mengenal satu lagi konsep menjalani kehidupan supaya keuangan kamu lebih tertata baik. Jadi tidak ugal-ugalan ya dengan frugal living. Thank you so much Mas Robi Kristi sudah ngobrol sharing di Cuap Cuan hari ini. Siap, thank you Maria Katarina dan Sobat Cuan. Sukses selalu, semoga semua financial goals kamu tercapai di akhir tahun 2022 ini ya. Amin, stay happy, stay healthy juga ya, tetap happy dan tetap bahagia terus ya. Thank you. Dan Sobat Cuan, terima kasih banyak udah dengerin interview kita hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Di like, di share, di komen. Kasih input kita untuk bikin konten yang lebih menarik lagi. Thank you Sobat Cuan. Maria Katarina pamit. Sampai jumpa.